Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima Dwi Nur Cahyani dari kelas 11 IPS 1, absen 16. Di sini saya akan menyampaikan presentasi sebagai pemenuhan tugas sejarah dengan tema presentasi yaitu peran Sumpah Pemuda pada masa itu dan masa kini. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 di Batavia atau yang kita kenal saat ini adalah Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh beberapa perwakilan, seperti perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Jong Java, Jong Sumatera Nenpon, Jong Bataksbon, Jong Islamia Tenpon, Pemuda Indonesia, Jong Ambon, Jong Celebes, dan masih banyak lagi lainnya. Dalam kongres ini juga dihadiri oleh Wage Rudolf Supratman yang juga untuk pertama kalinya memperdengarkan lagu ciptaannya yaitu Indonesia Raya dengan alunan biolanya. Meskipun sangat sederhana, para hadirin mengikuti prosesi ini dengan sangat hikmat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemuda Indonesia sangatlah menghargai karya seseorang, menghargai usahanya, dan tentunya menghargai makna yang terkandung di dalam karya tersebut. Sikap yang seperti itu seharusnya selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kita sebagai manusia tentunya suatu ketika akan berkarya dan kita berharap orang lain dapat menghargai karya kita, dapat mengapresiasi karya kita. Maka dari itu, kita juga harus memperlakukan orang lain seperti itu. Kita harus menghargai karya orang lain, mengapresiasinya, bukan justru mengejeknya, menghinanya seperti itu. Nah, baik, langsung saja kita menuju pada makna Sumpah Pemuda itu sendiri. Di samping saya menyampaikan makna, tentunya saya juga akan menyampaikan ikrar Sumpah Pemuda satu persatu. Yang pertama yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Maknanya, semua pemuda-pemudi pada saat itu telah menyadari dan mengakui bahwa mereka adalah satu kesatuan yang disatukan oleh tanah air Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia tinggal secara menyebar. Meskipun demikian, hal itu tidaklah menjadi penghalang untuk selalu bersatu atas nama tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Maknanya, semua pemuda-pemudi pada saat itu telah menyadari juga mengakui bahwa mereka adalah satu kesatuan disatukan oleh bangsa Indonesia. Banyak keberagaman ada di bangsa Indonesia. Keberagaman budaya, agama, suku, ras, golongan, dan keberagaman lainnya. Namun, semua itu tidaklah memecah belah rakyat Indonesia karena telah disatukan atas nama bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maknanya, semua pemuda-pemudi pada saat itu telah menyadari serta mengakui bahwa mereka adalah satu kesatuan disatukan oleh bahasa Indonesia. Banyak bahasa ada di Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Madura, dan tentunya masih banyak bahasa lagi. Dan semua itu bukanlah sumber perpecahan, karena mereka semua telah disatukan oleh bahasa Indonesia. Lalu apa saja makna dari Sumpah Pemuda itu pada masa sekarang ini? Yang pertama, sebagai wujud kebanggaan dan cinta tanah air.
Keberagaman banyak terdapat di Indonesia. Dari Sumpah Pemuda itu telah disatukan bahwa keberagaman itu adalah atas nama Indonesia. Keberagaman itu janganlah sampai menjadi perpecahan, namun justru sebagai kebanggaan dalam diri kita karena itu adalah kekayaan bangsa kita, kekayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai semangat juang bagi para pemuda. Pemuda terdahulu telah melakukan perjuangan, pengorbanan, baik jiwa, raga, harta benda, demi apa? Demi kemerdekaan Indonesia. Lalu perjuangan apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Sebagai pemuda, sebagai pelajar, kita harus senantiasa berjuang, yaitu berjuang untuk selalu tekun, selalu rajin dalam belajar, mempersiapkan segala sesuatu untuk memajukan Indonesia kita tercinta. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana untuk menjaga keutuhan Indonesia. Bangsa Indonesia, seperti yang saya bilang tadi, banyak keragaman. Kisah-kisah terdulu pun juga banyak. Dan sekarang ini kan pelajaran banyak, mata pelajaran banyak. Seperti salah satunya pelajaran sejarah yang saat ini saya penuhi tugasnya. Dari pelajaran sejarah itu, kita dapat mendalami, dapat lebih memahami kisah-kisah pemuda terdahulu, bagaimana sikap nasionalisme mereka. Dan dari situlah diharapkan kita juga dapat memiliki sikap nasionalisme. Dari nasionalisme itu, tentunya kita akan senantiasa menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Nah, dari ikrar Sumpah Pemuda tadi, yang pertama ikrar Sumpah Pemuda, dapat kita simpulkan bahwa Sumpah Pemuda memberikan peran, memberikan makna yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, maka pemuda telah menyadari bahwa dirinya adalah satu kesatuan, bahwa dirinya memiliki tujuan yang sama. Maka dari itu mereka bersama-sama untuk melawan penjajah, mengusir dari negeri kita tercinta ini, mengusir dari Indonesia. Hingga akhirnya kemerdekaan dapat diraih, bukan? Dan manfaatnya kita rasakan hingga saat ini. Nah, yang kedua, dari makna-makna tadi, dapat kita simpulkan beberapa pelajaran yang sangat penting tentunya. Seperti patriotisme, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat, kerjasama, tanggung jawab, dan tentunya masih banyak lagi yang dapat kita kupas dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah, dari pelajaran-pelajaran itu, dari nilai-nilai itu, janganlah sampai kita lupa akan perjuangan yang telah dilakukan oleh pemuda terdahulu. Dan tentunya kita harus senantiasa menjadikannya panutan dalam kehidupan bernegara ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan tutur kata, apabila ada kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.